Yo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalatika wa azimi sultanik. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, yakni beliau Rama Kiai Haji Shodiq Suhaimi dan Rama Kiai Haji Labib Shodiq Suhaimi, yang semoga diberi umur panjang dan kesehatan. Dan saya minta bacaan Al-Fatihahnya buat Abu Shodiq, semoga diberi kesehatan. Al-Fatihah. Dan yang saya hormati pula pengasuh serta pembina Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, khususnya Komplek Tahfidzul Quran, yakni beliau Rama Kiai Haji Diyaul Haq Al-Hafidh dan Rama Kiai Haji Muslihan Nur Darsi Al-Hafidh. Dan semoga beliau-beliau diberi keistiqomahan dan kesabaran dalam menerima setoran kita. Amin Allahumma. Puja dan puji syukur tidak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehat, rahmat supaya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Dan ada sebuah riwayat yang dimana ada sebuah majelis yang pada majelis itu tidak ada salah satu dari orang pun yang membaca Alhamdulillah, maka Rasulullah SAW mengecap majelis itu dengan cap majelis yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Semoga majelis pada malam hari ini dicap oleh Rasulullah sebagai majelis yang baik. Amin Allahumma. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma. Berdirinya saya di sini tak lain tak bukan untuk membawakan atau membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti, yang keempat doa serta penutup. Langsung saja marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Syawalillah walahumul Fatihah. Langsung saja kita lanjut pada acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh beliau Kiai Haji Al-Fatih Bayazi, atau sering mendapatkan julukan Glow in the Dark atau terang dalam kegelapan. Silakan, Salam Nabi Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبادنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله صدق الله العظيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله أيها المبعوث فينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bacaannya lumayan bagus dan menyentuh hati, tapi sedikit kecil karena masih grogi. Lanjut acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu pelatihan hitobahan. Khatib yang pertama langsung saja yang akan dibawakan oleh Ahmad Nur Rafika Al-Hafidh. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
si Darsono esi kitaran kiji, si Tokiyam esi plonga-plonga. Ulangi maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih namanya Darsono, lakal ya, Tokiyam lakal. Untuk orang nggak lakal berarti ngecek. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para asatidah, para sepuh bini sepuh, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, beliau Kiai Haji Shadiq Suhaimi dan beliau Kiai Haji Labib Shadiq Suhaimi, dan juga yang saya hormati dan muliakan pengasuh serta pembina Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Komplek Tahfidzul Quran, beliau Kiai Haji Diyaul Haq dan Kiai Haji Muslihan Nur, yang semoga beliau-beliau semua selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak tertinggalan pula yang saya hormati jajaran struktur kepemerintahan Republik Bufat dan Benwan, mulai dari presiden sampai departemen-departemen dan sampai menteri-menterinya, yang semoga selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amanat dan tugas-tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak tinggal pula santri-santri Bufat seperjuangan, yaitu sama-sama berjuang untuk menuju hafid 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini aslinya bukan khatib asli ya, karena saya di sini badal dari Mubdal Minhu Mas Anwarul Ulum, yang beliau sedang berkala musibah sakit. Semoga diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya serta cepat kembali ke pesantren untuk menuntut ilmu kembali. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan jamaah santri Bufat yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man dzukirtu indahu falyusalli alaihi. Barang siapa yang disebut nama Nabi Muhammad ia tidak membaca sholawat, maka ia adalah orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu adalah orang yang sangat-sangat pelit ya. Orang sing pelit pol ya kan. Yang namanya apa? Bakhil. Jadi semisal anak wong ya, orang baca sholawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, dia adalah orang yang sangat pelit, orang yang apa? Bakhil. Ulangi, rekan-rekan santri Bufat yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, man shalla alayya salatan wahidatan falahu hasanatun mislu asru amsalha wa huttat lahu asyru sayyi'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Hadis ini menerangkan fadilah dan keutamaan orang-orang yang membaca sholawat, yaitu pertama, man shalla alayya salatan wahidatan falahu hasanatun mislu asyru amsalha. Orang yang baca sholawat satu kali, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang baca sholawat satu kali, maka ia akan diganjar pahala satu kebaikan yang senilai dengan 10 kebaikan. Berarti jikalau ada orang yang membaca sholawat, itu apa? Akan diberi pahala oleh Allah 10 pahala atau 10 kebaikan. Jikalau kita membaca zikir semisal subhanallah satu kali, ya, dapat pahala 1, subhanallah 2 kali, dapat pahala 2, terus subhanallah 10 kali, baru mendapat pahala 10 ya. Tapi dengan kita membaca 1 kali salawat saja, Allahumma sholli ala Muhammad, kita langsung mendapat apa? Pahala
10 ya. Itu apa? Keutamaan sholawat. Jika kita membaca alhamdulillah 10 kali, baru kita mendapat 10 kebaikan. Kita membaca la ilaha illallah 10 kali, baru mendapat 10 kebaikan. Tapi jika kita membaca satu sholawat saja, Allahumma sholli ala Muhammad, kita langsung apa? Mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala oleh Allah. Itu apa? Keutamaan sholawat. Kemudian apa? Wa huttat lahu asyru sayyi'at, dan akan dihapus 10 kejelekan, 10 keburukan, 10 kemaksiatan. Jikalau kita istighfar, astaghfirullahaladzim, dosa kita gugur 1. Astaghfirullahaladzim 2 kali, dosa kita gugur 2. Astaghfirullahaladzim 10 kali, dosa kita gugur 10. Tapi hanya dengan 1 kali sholawat, dosa kita langsung apa? Gugur dengan 10 kali dosa. Itu apa kelebihan dari sholawat? Kita istighfar 10 kali, baru apa? Gugur dosa 10. Tapi dengan 1 kali sholawat saja, dosa kita apa? Langsung gugur 10. Nah, itu apa? Keutamaan sholawat, senilai dengan 10 kebaikan dan senilai dengan 10 apa? Istighfar. Bahkan bukan hanya itu, juga ada nilai plusnya, yaitu apa? Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan akan dinaikkan oleh Allah 10 derajat. Jadi jika kita membaca sholawat 1 kali, kita akan naik derajat 10 kali. Dan jika terus bersolawat, derajat kita akan naik. Jika kita derajatnya kita naik, penghalang kita dengan Allah itu semakin menipis, dan jarak kita dengan Allah semakin taqarrub, semakin dekat. Dan jika kita dekat dengan Allah, maka apa? Hajat kita, permohonan kita, doa kita apa? Gampang diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang dikatakan dalam syair shalawat mujiat ya. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Dengan berkat sholawat, tutahhiruna biha, berkat sholawat apa? Bisa mensucikan, bisa membersihkan jami'as sayyi'at, segala macam dosa kita, segala macam keburukan kita, segala macam kejelekan kita. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, dan bisa mengangkat derajat-derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa? Fadilah sholawat bisa apa? Menghapus dosa kita, bisa apa? Menggugurkan dosa kita. Bahkan bukan hanya itu, bisa apa? Bisa mengoptimalkan kita untuk supaya tidak terjerumus dalam apa? Kemaksiatan, terjerumus dalam kesesatan oleh Allah. Bahkan fadilah sholawat juga apa? Supaya hidup kita berkah dan nikmat. Seperti syairnya Habib Syekh ya. Berkat sholawat uripe nikmat. Berkat sholawat uripe apa? Itu syairnya apa? Habib Syekh. Juga ada dalam syairnya Mafia Sholawat yang dikarang oleh apa? Abah Ali ya. Lagunya Kamar Roh. Mergodo kurang sholawat ing akhire uripe ora nikmat, gampang kejegur maksiat, uripe dadi semuanya sholawat. Itu apa? Itu lagunya Mbak Ali untuk para bujangan, untuk para remaja, untuk orang-orang muda. Oh, lagunya ibu-ibu beda lagi yang biasa jamiahan ya. Mergo kurang sholawat ing akhire uripe ora nikmat, gampang kejegur maksiat, uripe dadi tersesat. Sholatullah
perkara nikmatnya. Karena apa? Jarang apa? Membaca sholawat jadinya uripnya apa? Hidupnya apa? Tidak nikmat, tidak berkah. Ya. Terus gampang kejegur maksiat, yang akhirnya jadi tersesat ya kan. Dan gampang apa? Terjerumus dalam maksiat dan hidupnya tersesat karena apa? Kurang membaca sholawat. Ya. Dan juga fadilah lagi sholawat yaitu as-sholawatu tanziful fikri wa tanwirul qalbi wa lizalika taysirul fifti. Ya. Fadilah sholawat yaitu apa? Pertama bisa apa? Membersihkan pikiran kita, wa tanwirul qalbi dan menyinari hati kita, wa lizalika taysirul fifti. Dan maka dari hal itu sholawat bisa memudahkan dalam kita menghafal ya. Jikalau kita menghafal terus pikiran kita lagi nggak fokus, pikiran kita lagi ambiar ya kan? Pikiran kita lagi pusing, otomatis menghafalnya masuk apa tidak? Tidak ya kan? Belajarnya masuk apa tidak? Tidak. Nah makanya dengan sholawat bisa tanziful fikri, bisa apa? Membersihkan pikiran kita. Wa tanwirul qalbi ya kan? Juga semisal kita mau belajar, mau menghafal tapi hati kita lagi nggak tenang, hati kita lagi ambiar juga, hati kita lagi galau ya kan? Hati kita lagi nggak karuan, otomatis ketika kita menghafal juga nggak akan apa masuk, nggak akan apa bisa dihafal. Nah dengan berkat sholawat bisa apa tanwirul qalbi, bisa apa menyinari hati kita. Walizalika taysirul hifdi. Makanya apa berkat sholawat bisa mempermudah kita dalam apa menghafal, dalam apa belajar. Makanya saya praktekkan dalam Hufid ketika takror baik kelas 1, kelas 3 atau surugan apa sebelum dimulai sholawatan ya kan, yaitu biasa dengan sholawat taklim ya kan. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu. Juga apa sholawat juga bisa apa mencegah kita dari perbuatan keji, dari segala macam kejahatan, dari segala macam kemungkaran. Seperti yang dikatakan dalam sholawat pujian juga ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Tunjina biha, berkat sholawat bisa menyelamatkan kita min jami'il ahwal, dari segala macam perbuatan wal afat dan kejelekan, kemungkaran dan kekejian. Nah, makanya apa? Kita harus apa? Banyak sholawat supaya kita terhindar dari segala macam kejahatan, baik kejahatan manusia maupun kejahatan jin, ya. Baik sihir maupun santet, baik setan belek maupun setan engklek, kepret, pet, ya. Seperti yang dikatakan oleh apa? Zatujah, ya kan? Berbanyak sholawat, perbaiki sholat. Ya. Jangan takut santet, jangan takut apa? Sihir, jangan santet, jangan takut setan belek, jangan takut setan engklek, ya. Kepret, baik kepret, pak, ya. Nah makanya apa? Ustaz Ujang kalau sebelum melawan dukun santet ya kan, itu apa sholawatan dulu. Dan juga ketika mau mengalahkan dukun santet, itu apa? Sholawatan dulu. Tahu sholawatannya Ustaz Ujang? Apa ya sholawatannya? Apa ya? Allahumma
fadilah dan keutamaan sholawat. Jika dibahas nggak akan ada habis-habisnya. Ini adalah cuplikan dan sekilas dari fadilah sholawat. Nah, itu apa? Semoga kita bisa mengamalkannya. Kita berbanyak sholawat supaya hidup kita nikmat, supaya kita belajar menghafal kitab, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan lele, ikan bandung, ikan gurame, ikan bawal, itu nama-nama ikan. Itu dari saya. Barangkali ada tutur kata yang salah atau yang kurang enak, mohon dimaafkan. Dan kalau ada yang benar, itu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untur maqal wa la tantur maqal, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal mukasyafah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Jadi perbanyak, Masya Allah banget. Intinya perbanyak salawat salam Nabi Muhammad. Lanjut khatim yang kedua, yaitu yang akan dibawakan oleh Kiai Kudus dan sanadnya masih menyambung dengan Nabi Adam. Jadi Muhammad Askaladi, waktu dan teman kami persilakan. Salam Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keempat, dulu lagi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sih boleh turun jawab. Berarti kayak gini, di NTS malah teknik dibuang, malah diinom. Mana oleh ganjaran malah ditolak. Ayo bilang mana gimana ya? Sunahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid dini man iftarahu min al-ibadi wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhilana darul khulud wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salam wa salama afuzu bima yawmal mi'ad. Allahumma fatir ma ulik wal khatir ma sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Ahlimas 1, beliau Romo Ki Haji Shodiq Suhaimi dan Romo Ki Haji Labib Shodiq Suhaimi, yang semoga beliau diberikan umur yang panjang dan umur yang sehat walafiat dan diberikan istiqomahan untuk mengajarkan ilmunya kepada kita. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga yaitu pengasuh Pondok Pesantren Ahlimas 1, khususnya Komplek Tahfidzul Quran atau santri pertolong atau santri kubet, beliau Kiai Haji Yul Al-Hafidh dan Kiai Haji Musyanur Asyid Al-Hafidh selaku pembina, yang semoga beliau diberikan umur yang panjang, sehat walafiat dan diberikan istiqomahan untuk menerima serat kepada kita. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak terkadang pula yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya demani, yang saya ramani, yaitu santri kubet, santri pertolong Tahfidzul Quran, yang semoga diberikan umur yang panjang. Amin. Amin. Diberikan kerjanya lancar. Amin. Diberikan rohnya lancar. Amin. Diberikan kerjanya lancar. Amin. 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 Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat batuk, nikmat notol, nikmat nyengket, nikmat batang, kentu, maning, kentu, kentu Paris ya, kentu ya, kentu nikmat doncang betok, nikmat maning nangke, menyampai, aku naik dah, salah aku naik. Sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah diberikan oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia, Nabi yang tidak pernah makan jagung tapi namanya tersanjung, Nabi yang tidak pernah main gitar tapi namanya bersinar, Nabi yang tidak pernah main terkenal tapi namanya terkenal, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Berdirinya saya di sini bukan untuk mencapak, apalagi untuk mengusir setan kemet, setan belek, setan keplek, dah. Tapi untuk menyampaikan apa yang akan kami sampaikan, atau lebih masyhurnya yaitu latihan khitabahan. Paham enggak? Harus balik. Para hadirin yang dibenci Ipan, dibenci setan. Ada 3 perkara yang bisa membuat hati kita yaitu menjadi keras. Salah satunya yaitu kasratun naumi. Apa itu kasratun naumi? Kebanyakan apa? Nyempet? Kebanyakan batang. Yakin som, gereja kuat imut banget. Nek pas pada subuh, dina Selasa kalau di Jumat, pas maca pilihan, misalkan masih menambil Al-Fatihah, anak sing turun ngiler, anak sing turun baik, mangap. Sing pasang mesti guyuk ya, lagi guyuk di pasar ya. Sebenarnya kapan mana tidak ketemu dari mereka. Yakin, ayolah mas, kita dirubah sedikit, mipil lah. Dan nak ngantuk ya, nak bisa wudu, nak lagi mager mas gerak, nak bisa kayak ngadeg bagus saya ngadeg. Mas harus ngadeg bolak-balik, pada turu, anak si turunnya kayak si maling ngenuki kayak dia, turunnya kayak dia, anak berani tiba, yakin, masya Allah mas, suara Allah. Ayolah, semua itu butuh proses mas. Semua itu butuh proses. Harus sedikit-sedikit lah itu. Ini apa sih pertama? Kasratun naumi. Apa itu? Kebanyakan? Betul. Yang kedua yaitu kasratul qauli. Apa itu? Kasratul qauli. Kebanyakan baca jarene hanit mas. Baca. Yakin. Kalau hati kita sudah keras, pasti akan kebinatang diucapkan dengan sendirinya. Contohnya kayak kunyuk kan. Astagfirullah. Nanti saya sing biasa ngomong kowe dikurangi mas. Nek sing ngomong kowe sing biasa nek. Nek sing sering ngomong kowe bisa dikurangi mas. Nek sing jarang-jarang ngomong kowe bisa aja maning. Lah nek sing para pernah, tidak bisa di istiqomah aja ngomong saru. Berkata apa mas? Madarat itu gede men. Dengan anak ngomong aku ya, kayak gue ya. Karena on faedah men lah. Ini orang bermanfaat lah. Malah kayak dulu susah bakal ya asli. Malah si sing masih imut kayak imut ya imut. Malah si malah jadi contoh. Tampil nih. Oh, bisa ya. Nomor 3 yaitu kasratul akli, kebanyakan batuk. Ini kira sama sih sering batuk ya? Paris atau Paris? Paris. Ini kayak puasa sih. Mandi aja malah. Batuk puasa Indonesia. Paris turun kalem. Paris. Perkataan
setan ku masuk kita nggak sadar kalau setan ku menghasut. Dan setan ku akhir langkah-langkah lah orang siji tok. Dalam Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 kaca keempat dari juz 2, kaca ke-24 dari juz 1, baris nomor 13 dari atas, baris 3 dari ke bawah. Salah satunya berbunyi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan kamu janganlah mengikuti langkah-langkahnya setan. Sekarang gue akhirnya mas orang musik contoh ya contoh Paris itu sore-sore gue diniat gue zaman kaki lah macam mana kok di kolam lah itu sore-sore itu langkah yang pertama langkah yang loro pas jam 11 sore gue ngaku nih kolam ketik itu langkah yang loro langkah yang telu gue pas di kolam gue dapat simpak wis dapat lambi hubung sepi ya kesempatan ya Makanya gue, setan gue ada nangkai orang cito. Jadi itu apa? Kudu mencegah, kudu ngerem. Gunanya apa kalau kita punya ilmu tapi gak bisa mengerem? Nanti ilmunya akan mulgo, tidak berguna. Ya mas Matematika. Saras. Kentuk. Bisa jadi Gusba katus ngeten mas. Ketika kita akan melakukan maksiatan, maka ingatlah Gusti Allah. Nanti biar apa? Biar kita itu tidak jadi melakukan maksiat. Alhamdulillah. Nah, kayak katus ngeten mas. Dulu, besok. Temen itu. Masa mas, Fadil. Wes. Lanjut. Masa mas. Nanti kau ni kan kasih buah. Jangan kamu bilang sama Allah bahwa kamu punya masalah, tapi bilanglah pada masalahmu bahwa kamu punya Allah. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan itu datanya dari saya sendiri. Kalau ada kelebihan itu datanya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tangan dong. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi pada intinya kita harus menghindari 3 hal, yaitu kebanyakan tidur, kebanyakan makan, dan kebanyakan berbicara. Lanjut hadir yang ketiga, yaitu Mas Resandi Johan. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisnis. Kayak selaga. Nyapu. Abun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu
على البشر النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي محل الله به ظلمات الجهل والكفر والتابعين لهم إلى الإحسان يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره عظيم. Hadirin muhtaram wal muhtaram, sesepuh bini sepuh, as-sadid al-sadidah, Ustaz al-Ustadah, Usapa, Bapak Kiai, Ibu Nyai, wabil khususnya yang pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, yakni beliau Romo Kiai Haji Shodiq Suhaimi, Romo Kiai Haji Abdul Habib Shodiq Suhaimi, yang saya hormati pula pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, wabil khususnya Komplek Tahfidzul Quran putra dan putri, yakni beliau Romo Kiai Haji Diaul Haq Al-Hafidh, Romo Kiai Haji Muslihan Nur Al-Hafidh. Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita akal sehat, akal yang bisa menghafal Al-Quran, yang insya Allah kita ditakdirkan untuk hafiz Quran 30 juz, Allahumma amin. Yang memberikan rahmat, beribu-ribu rahmat yang telah kita timpa kepada kita tanpa dengan ikhlas, yakni bisa bermujahadah dan bisa berkumpul di tempat yang pasti barokah, yaitu musola Ubat. Bisa yang ngerti barokah? Ada pandemi. Karena setiap musola pasti keramiknya minggu di bawah. Tapi coba sama bilang keramiknya kayak keliling, keramik ambil saking barokahnya, Allahumma amin. Salawat serta salam, salawat serta salam kita haturkan setiap saat, setiap salat, setiap kita Jumatan, setiap kita majelisan, yang tak lain tak bukan ialah untuk mendapatkan syafaat Nabi Agung, Nabi yang tidak pernah ke Tegal namun namanya sudah terkenal, Nabi yang belum pernah ke Al-Hikmah 1 namun namanya selalu dirindu-rindu, Nabi yang belum pernah ke Kufat namun beliaulah yang memberikan syafaat. Beliau Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini karena terkursi. Kalau terkursi dari tadi udah duduk. Betul. Panitia. Rokok. Para hadirin santri Ubat yang semoga dimuliakan oleh Allah, Allahumma. Kita hidup di zaman yang dimana berlalu cepat waktu, hari demi hari berganti dengan hari, bulan demi bulan berganti dengan bulan, tahun demi tahun berganti dengan tahun, dari tahun yang sekarang, dari tahun yang lalu sampai tahun sekarang, yakni tahun 2020. 2020 bro.
yang dimana tahun ini adalah tahun ujian, tahun yang dimana kita diuji sebagai manusia yang lemah. Kita diuji dengan cobaan-cobaan dari mulai nobar mati lampu sampai ada yang saya kenal di dari musibah-musibah ujian, dari mulai gunung meletus, gunung Krakatau, dan angin puting beliung, angin topan di Lampung, dari gempa bumi di Jeporo, dari banjir di Jakarta, emang dari dulu. Ada durasi bro, kalau terkadang juga banjir, cuma bedanya. Nek Jakarta itu banjirnya di dalam, nek Tegal itu banjir di kolam. Jadi alhamdulillah kita diuji dengan serangan-serangan. Yaitu ujian dari Allah, dari berbagai musibah alam sampai musibah dengan wabahnya corona, dengan wabahnya virus yang dalam di negeri-negeri, wilayah-wilayah negara di dunia. Virus corona, ya Allah, virus corona adalah virus kecil 1 ton. Virus kecil, ngomongnya kecil bu, pembeli siapa ngomongnya cilik, virus cilik bisa manjing nih jero awak berpoti sebuah paru-paru hingga mati. Si mati siapa? Budunya ngomongnya. Ya Allah, disinilah zaman 2020 penuh dengan ujian-ujian, di mana problem yang ada kita bingung untuk mengatasi problem tersebut. Ya Allah, Gusti. Alhamdulillah kita diuji dengan cobaan corona, tapi di sini tetap aman. Allahumma amin. Hadirin santri kufat yang saya muliakan, yang dimana di zaman sekarang adalah zaman dimana diuji dengan Allah, betapa kadar kecil dan besarnya takwa kita. Dan disinilah kita sebagai manusia dengan menciptakan problema permasalahan dari otak hingga bisa menyelesaikan problema dengan akal yang cerdas. Dari sebuah kisah bagi riwayatin, ada seseorang muslim Islam tapi pendosa, yang kayaknya memang muslim pendosa, dari dosa setiap ngeldina, ngel tahun, ngel bulan, ngel ngel waktu dosa top di sini. Dari mulai judi, minuman, pemerkosaan, pemerkosaan gue, kudu tangmek. Pemerkosaan itu bro, jelasnya pemerkosaan adalah mengambil hak yang bukan miliknya dengan secara paksa, itu dari pemerkosaan. Contohnya, gampang. Kayak sini lagi, jawab coba ya. Hari ini, lagi itu tahu. Terus, dipanen rebut. Tapi secara paksa, tahu dia menyongi. Ini orang, tak bunuh. Jangan mas, jangan. Saya itu lagi pemerkosaan. Pemerkosaan hanya, pemerkosaan adalah mengambil hak yang bukan miliknya dengan secara pemaksaan. Itu adalah pemerkosaan. Yuk lanjut cerita tersebut. Dari cerita tersebut, mau kayak sing menungsami wau sing pendosa, sing mau kayak pendosa tok lah mau kayak. Akhirnya malaikat matur di pangeran, Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
andai kata engkau mengizinkanku untuk mencabut si fulan, kan ku cabut nyawanya, rohnya dari tubuhnya, dari jasadnya seperti kambing yang ditetel-tetel, seperti tubuh yang ditusuk-tusuk berkali-kali. Apa jawabannya Gusti Allah? Kat. Kalian kat. Mendorong gas. Kat. Wis, sekian juga aja. Kasih patah-patah baik. Wis. Yang ujian cuwil baik. Yang ujian si cuwil baik. Wis kakek, si fulan katnyain ujian ke darahnya mandek, orang tadinya ke mandek, udah mati bro. Jadi darahnya mandek wis kayak tangan ke mandek gini sih loh, cek mandek. Seakan-akan wis mandek pun fayakun, si fulan mandek, darahnya numpuh secara ketika. Dari airnya wong lumpuh. Beberapa saat kemudian sing pakul biasa minum-minuman kayak berangkat ya, sing pakul ya sing dodol. Kayak sing pulang mana sih kayak sing biasanya mendem karonyong. So langka, dia mendidih. Yo parani, umai parani duduk. Bro, raimu mbak, raimu bocor, bocor maning ya, raimu kudu bocor, jadi raimu kan nggak, saya kasih, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajahku, kan ku hadapkan wajahku kepadamu, jadi cara dohin ngono. Kasih tanganku, tanganmu, kakiku, kakimu, raimu. Kasih cara dilakukan bocor baik. Lanjut cerita. Tuk. Sing lumpuh mau aku bisa ngomong. Ya, aku di rumah. Wajib. Kubrek. Orangnya kubrek karena kaget dong. Kubrek itu. Aku kubrek cuy bilang. Kubreknya kubrek itu. Kubrek cuy tanya pun. Kubrek. Bro, ente kenapa bro? Saya kayak gitu lumpuh, saya gini menceritane. Ambiar. Bukan moclo. Tidak kena. Sini mau jawab. Bro, namanya izin karo pangeran ya Allah. Yang izinnya yang pada Islam, tapi yang berdosa. Iki kan bae bro. Yo pada bae tobat ning pangeran saiki wis mandeg penjudi-judiane, saiki wis mandeg minum-minumane, saiki wis mandeg pemerkosaane. Harus bocor mani tak jotos. Mandeg bro, wis mandeg. Yo. Saiki wis mandeg ning pangeran yo. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun pangapura ya Allah. Amin. Aja amin kok kasih cerita kok amin. Ya Allah. Kulo nyuwun pangapura kulo dosa kulo izin panjenengan ya Allah. Kulo padha Islam. Tapi ya Allah. Yang kelakuannya bujut ge. Aku tobat saiki tobat ya Allah. Jadi Gusti Allah. Inna Allah ghafurur rahim. Allah, ya Allah bismillah. Inna Allah ghafurur rahim. Si tepet. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sekarang bayang bermane wis tobat tak terima tobatnya. Terima tobatnya akhirnya kembali Islam jalan kebenaran.
Nah, singkat cerita tersebut adalah bisa diambil dari makna betapa ketika kita sehat, kita diuji dengan sedikit, kita diberi sehat, ya. Tapi kita lupa siapa yang memberikan kesehatan kita, sehingga kita bermaksiat seperti hal biasa. Anak sini gue. Langka, di kanan, langka udah meru. Jadi dari cerita tersebut kita gambarkan dengan zaman sekarang, zaman 2020 yang dimana virus corona tersebar di wilayah-wilayah dunia. Dan singkat cerita tersebut jamin kita di sini bro, paham? Digambarkan dengan sekarang 2020. Begitu yang menyebar virus corona adalah negara Cina. Republik China. Sing sedep China. China. Yang dimana waktu 2018 atau 2017 ada pembantaian di negara Cina, yang dibantai adalah negara sendiri, dan dibantai adalah saudara-saudara kita sendiri, yaitu Islam Uyghur. Orpal, ikut berpal. Aja maning ikut di bulan November sorok ya. Yang dibantai adalah negara Islam sendiri, yang bantai negara sendiri, yang dibantai adalah saudara kita Islam Uyghur. Dan Allah gimana reaksinya? Wis, dia sekali maning negara hancur lah. Dan 2020 ketika saya belum ke sana, di sana itu ya Allah, panganan apa bae sing panganan yang ngarep dijel dipangan kabeh. Sampai kodok, kelawar, ule, perawan sing dipangan wae hewan-hewan sing haram ning aluran wis dijelasna ya Allah, tapi dipangan kabeh. Akhirnya timbullah bintik-bintik kayak virus yang dinamakan itu virus C-O-C-R-O-N-A COVID-19. COVID-19 yang menciptakan negara Cina yang terkena adalah seluruh wilayah di dunia, lebih khususnya wilayah negara tercinta negara kita, negara Indonesia. Dan di mana negara Indonesia tersebut adalah negara yang Islam, tapi ini negara Islam. Tapi tentang memecahkan masalah itu belum secerdas Cina. Coba negara sing wis positif, maksudnya wis bebas dari corona negara apa? Cina maning, karena terlalu tercerdas dalam memecahkan masalah sehingga corona dianggap sepele, sehingga corona bubar nang bisa. Tapi di Indonesia semakin hari semakin bulan bertambah tingkatnya kenyawaan, mati kabeh. Sing setiap hari 1000. Coba pikir nak, panjenengan kabeh. Sing mati 1000. Di bendana bocah pira? Bukan, kita bukan kena sini ciri balik kabeh kan. Di Indonesia sangat sedikitnya tentang memecahkan masalah, sehingga masalah kecil virus corona kita bisa dipermecahkan masalah, sehingga apa? Lockdown, ya lockdown. Jadi ikhtiar, ikhtiar. Mall dibuka, pasar dibuka, pasar tradisional dibuka, pasar modern dibuka, mall maksudnya. Tapi apa? Kenyataan apa? Berarti masjid ditutup, majelisan ditutup, selawatan dibubar nah. Untungnya selawatan majelis ke bisa kemarin dibubar nah. Dan dibubarnya maju. Masjid, iya maju. Apa yang bohongnya maju? Yakin demi Allah, 2020 virus corona tidak bisa dipecahkan di Indonesia.
negara tercinta, negara yang mayoritas Islam, bener Islam, kasih Islam kabeh. Bukan ada sing ora. Islam kabeh negara Indonesia habis sedikit yang virus corona be kayak angel temen oleh di vaksin oleh di obat di Indonesia ke angel temenanane jeruk puru tanane tolak angin tuh berarti ini corona yang terpatir orang bisa jadi kesimpulannya yakin demi Allah kita ada tempat yang bergantung lebih baik melainkan bergantung dengan Allah. Jika engkau harapanmu digantungkan dengan makhluk, maka siap-siaplah dengan kekecewaan. Betul? Jika engkau bergantung dengan tiangnya rubuh kali ikut renung, rubuh. Jika engkau bergantung dengan pejabatnya turun, pejabatnya pensiun, kau ikut kecewa. Bila engkau makhluk, bila engkau siapa orangnya kau cinta, orang itu mati, meninggal, modal, kau ikut sedih. Nah orang kan hati. Kamu itu seperti pisang, kita jatuh tapi nggak punya hati. Itulah manusia. Tapi jika engkau bergantung dengan Allah, yakin demi Allah, kita akan terasa kecewa, kita terasa sedih, kita terasa kegagalan, yakin demi Allah. Tapi caranya itu beda-beda angel-angel. Anak si majelis ditutup, alasannya corona. Majelisnya dibubarkan, alasannya corona. Sehingga pripun bisa mendekati dengan Allah nih, tempat-tempat sing muslim bebas dibubarkan, pemani perkara Gusti Allah, betul. Sehingga kita dekatkan dengan Allah. Allah lah yang memberi syafaat, Allah yang memberi nikmat, Allah yang cabut dari penyakit-penyakit di dunia. Wabil khususnya Allahumma muga-mugi dengan adanya kita bertakwa dengan Allah, virus corona hancur ditangkap dari Allah. Allahumma amin. Caranya pripun? Gampangan. Caranya sholat dan sholawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah yusal tawasalna bismillah wa bilhadi rasulillah.
wabah corona, dari musibah-musibah alam, kita harus pintar dalam permecahan masalah. Indonesia 2020. Indonesia, kayaknya aku ini gitu. Indonesia terserah. Kita ngomong waras. Ada heran. Si ngomong ke bus apa, bus setan gua apa? Indonesia terserah. Goblok. Indonesia apa itu kudu terserah. Indonesia itu mempermecahkan masalah dalam sederhana, mempermecahkan masalah dalam permasalahan. Gitu. Soalnya gampang. Bocah sih harus bisa mempermecahkan masalah dengan cerdas. Gimana? Kita tanyain buah jeruk mayoritas rasanya asam. Ada sih pangan kletok ngomong asam bumbu pangan ya aneh. Tapi rata-rata rasanya asam. Sampai tak nyen jeruk asam. Oke bro, apurannya kayak jeruk kayaknya asam suka. Memiliki sak-sak gopon. Jepang. Iya ya rasanya asam. Asam gua apa? Jeruk asam kayak gini kena nyemprot sampai sini bocah sing bodoh bisa mempermecahkan masalah ini kayak gue. Coba sih bocah sing cerdas sing bisa mempermecahkan masalah. Oke, contoh mana? Bro, yang jeruk tapi kita sosok pilih cacakan sana nyong terus nyongnya asam gitu. Aduh. Coba buka. Pangan asam ya alhamdulillahirabbil alamin. Iya bro, amat terus jeruk asam epor ya. Enak man go mangan ke go dinung esuk-esuk. Go awan-awan lah panas-panas seneng ya. Jadi jeruk ya bro, pantak peres terus tak bulat tak es batu kayak kira-kira sedep apa sedep? Enak nih bocah sih bisa mempermacamkan masalah deh. Si cerdas kayak ngono bro. Kudu asam terus dibuang kayak tetap. Mau cabut tuh nah. Jadi bro. Norpenangan udah jadinya bukan si Khalifa ya. Norpenangan bisa Khalifa traktir kan ya banget teman. Jadi saya begini. Ya sekian dari saya. Bila ada tutur kata salah, ya maaf tolonglah sebagai umat manusia saling memaafkan. Allah baik maha maaf. Kamu masa kamu enggak? Ya kan? Jadi terima kasih untuk para panitia yang menyiapkan panggung supaya tubuh punya kamu disiap ya. Bukan dibro. Alhamdulillah matur suwun kang panitia, para panitia, dan terima kasih untuk sing nyeplekna sound game JJG. Oh ini sing nyeplek beliau siapa sing nyeplek ono. Terima kasih bokan ora terima kasih kok di tempat ini mana asam kita terima kasih bokan. Ya, terima kasih untuk para hadirin yang selalu setia mendengar Kufat Al-Hikmah 1. Bukan SAS bro, ini Kufat Al-Hikmah 1. Ya, halo bro. Sekian dari saya. Unggur mangkola wala tanggur mangkola panrok na ya. Kena orang-orang kaya apa karpe pohon lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah. Dan pada intinya kalian sudah paham semua, karena saya juga tidak bisa menyimpulkan. Lanjut acara yang terakhir, yaitu doa atau penutup yang akan dibawakan oleh beliau waliullah sekali doa mabur Maulana Firman Sallallahu Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib du'ana. Amin amin. Faya mujib as-sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib du'ana. Ya rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada para santri Kubat yang telah sabar mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dari saya sendiri, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.